البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Demikian pula apa tempat tidurnya. Kalau kita tahu rumah kita di area mungkin apa istilahnya, area banjir misalkan, yang banyak banjir, jelas tak boleh kita biarkan dia tidur di lantai yang boleh jadi di tengah malam air naik. Nah, perlu mungkin apa, katil yang agak tinggi, sebagaimana kita pun seperti itu. Dan seterusnya, lihat keperluan-keperluannya apa, keperluan sebagai manusia. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah wa nabbaha bi ta'ami wal kiswa. Nabi mengingatkan dengan adanya makanan dan pakaian ala untuk menunjukkan sairil mu'nil lati yahtaju ilaihal abad. Keperluan-keperluan yang lainnya. Mu'an yaitu keperluan yang memang diperlukan oleh hamba. Wallahu a'lam. Termasuk juga apa? Pernikahan. Kalau hamba itu ingin menikah, minta izin, kita izinkan. Yang penting kita tanya apakah sudah ada cukup dana untuk ini, biaya itu atau apa, dan seterusnya. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qauluhu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan jangan kalian membebani mereka dengan beban yang akan mengalahkan mereka. Wa yustafadu min dzalik, diambil faedah darinya, tahrimu taklifil mamluk fauqa taqatihim, diharamkannya kita membebani hamba sahaya melebihi kemampuan mereka. Apa ini, anak-anak aja. Contohnya membebani hamba sahaya melebihi kemampuan, contohnya apa ya? Siapa yang boleh ngasih contoh dari anak-anak ya? Apa? Membina roket. Oh, tuanya aja tak mampu. Ya, semacam itu boleh. Baik, apa lagi? Apa mobil tadi angkat tangan? Biasanya kerja-kerja hamba mungkin apa? Disuruh mencangkul di sawah, tapi mungkin sampai apa berlebihan, sampai beribu-ribu hektar dalam sebulan. Jelas ini di luar kemampuan. Terlalu besar kalau untuk satu hamba. Kalau hambanya ratusan mungkin. Iya. Ya bolehlah. Kalau emang dia tak mampu buat kereta, kalau mampu alhamdulillah, hambanya pakar, boleh. Baik, kemudian yang berikutnya, wajah fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuh. Hamba sahaya memiliki hak dari sisi makanan dan pakaiannya, wala yukallafu minal amal illa ma yutid, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali apa yang dia mampu. Itu yang dilakukan oleh para penjajah di masa penjajahan dulu. Memang jahat ya, kita diperhamba kemudian disuruh kerja rodi, kerja romusa, yang sakit-sakitan tidak diobatkan, bahkan mungkin dibunuh misalkan. Seperti yang dulu di Jawa itu disuruh apa, dipaksa kerja pagi petang siang malam untuk membina jalan dari hujung paling barat sampai ke hujung paling timur. Penjajahan Belanda. Jelas di sini juga sama ya, pola-pola macam itu, atau yang di Amerika dulu tatkala dijajah oleh British. Penjajahan rata-rata kejam. Tayyib. Memperkerjakan para hamba melebihi kemampuan. Demikian pula yang di Afrika, kejam-kejam orang-orang Perancis itu, orang kufar Perancis itu, wallahul musta'an. Kalau Jepun lebih kejam ya, yang apa, romusa itu kalau di Indonesia dipanggilnya. Tayyib. Oh, sebentar. Salah. Tulis sendiri. Ikhwanukum fihi ujurukum. Pakai ini kah, pakai pen lain? Tadi kita di mana? Tayyib. Wa qala al-Imamun Nawawi rahimahullah wa ajma'al ulama. Para ulama bersepakat ala annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh ayyukallifahu minal amal,
seorang tuan membebani hambanya pekerjaan mala yutiquh yang tidak dia mampu. Fa in kana dzalik, kalau itu yang terjadi, lazimahu i'anatuh, wajib untuk dia membantu hambanya itu. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar, au bi ghairi bi nafsihi au bi ghairi, secara langsung atau dengan perantaraan orang lain. Kita membayar orang lain untuk membantu hamba kita dan seterusnya. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu wala tukallifuhum, kata Nabi, dan jangan kalian membebani mereka, at-taklif tahmilu syakhsi syai'an ma'ahu kulfah. Ini definisi taklif, pembebanan, yaitu memikulkan kepada seseorang, memikulkan sesuatu kepada seseorang yang disertai oleh kulfah, yaitu pembebanan. Berarti kalau kita disuruh membawa satu helai rambut, ini taklif bukan? Oh, enggak ada kulfah, tak ada beban sama sekali, cuma sehelai rambut. Toyib. Wakil ada yang mengatakan definisi taklif huwa al-amru bima yasyuq, perintah yang menyusahkan. Wa ma yaghlibuhum, enggak ada, ya jelas hadisnya tak ada babunya. Ma yaghlibuhum, yang mengalahkan mereka, membuat mereka terkalahkan. Ma yasiru qudratuhum fihi maghlubah, yang menyebabkan kemampuan mereka kalah dalam pekerjaan tadi. Ma ya'jizuna an, perkara yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Li'idhamihi au su'ubatih, karena besarnya pekerjaan itu atau susahnya pekerjaan tersebut. Suruh apa, membina rumah sendirian, seorang-seorang. Padahal apa, bukan, kalau zaman dulu sih mungkin dengan kesaktian, satu malam saya punya 1000 jin. Nah ini perkara lain pembahasannya. Ini pembahasan sesama muslimin, bukan para musyrikin. La yukallif, kira-kira sesuai tak? La yukallafu ma la yutik, dia tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Au yakrubu min, atau yang mendekati itu. Mungkin dia mampu tapi dengan apa, beban yang membuat dia hampir pingsan. Nah, misalkan, ya jangan. Wa hadful maf'ul sani, maf'ul sani dihapus karena apa? Kalafa, ini perlu dua maf'ul. Kalafani kada, membebani saya bekerja demikian. Maf'ul bih kedua dihapus. Min kalaftumuhum, kalian membebani mereka. Wa huwa ma yaghlibuhum. Tayyib. Berarti kira-kira dihapuskah? Dohirnya malah tidak dihapuskan. Wala tukallifuhum. Nah, ini hum jelas apa? Maf'ul bih pertama. Ma yaghlibuhum, ma sebagai maf'ul bih kedua, dohirnya tak ada yang dihapus. Tayyib. Mungkin untuk riwayat yang di naskahnya Karmani memang terkadang berlainan dengan naskah yang di Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mungkin untuk yang Karmani ada lafadz yang hilang, kemudian beliau tafsirkan dengan tafsir yang betul. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qauluhu fa in kallaftumuhum. Kalau yang ini ma'ruf, yaitu maf'ul bihnya terhapus. Wa in fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum. Kalau ini yang dimaksudkan memang betul. Kali yang kedua, maf'ul bih kedua dihapus. Jika kalian membebani mereka dengan apa? Dengan yang diisyaratkan tadi, sesuatu yang mengalahkan mereka, fa'inuhum, maka tolonglah mereka. Fihi al-amru bil ihsani ilal mamalik, di dalamnya ada perintah untuk berbuat kebajikan kepada para hamba sahaya, wa adami ihanatihim, dan tidak menghinakan mereka. Berarti bagusnya apa? Kalau lafaz-lafaz terakhir Karmani, lafaz pertama sudah sesuai, tapi lafaz yang akhir-akhir bagusnya dipindah ke sini ya. Masalah kalaftumuhum, ada maf'ul bih kedua yang terhapus. Iya, lebih sesuai di situ. Sambil di sini ada faedah lain, yaitu al-ihsan, berbuat kebajikan. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa fi hadis Abi Dzar, di dalam hadis Abi Dzar, an-nahyu an sabil abid, ada larangan dari mencaci maki hamba sahaya, berdasarkan awal-awal hadis itu. Wa ta'yirihim, dan mengejek mereka bi abaihim, dengan orang tua mereka. Wal haddu alal ihsani ilaihim, dan sekaligus anjuran, dorongan untuk berbuat kebajikan pada mereka dari sisi makanan, pakaian, dan
membantu tatkala mereka dibebani. Wa ila kulli man yuwafiquhum fil makna. Berbuat kebajikan kepada hamba dan juga berbuat kebajikan kepada siapa saja yang maknanya hampir sama dengan para hamba. Apa contohnya ya? Mungkin hewan-hewan itu ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, tidak boleh hewan itu dibebani melebihi kemampuan dia. Dia kalau dia kecil disuruh mungkin apa mengangkut 7 orang, nggak boleh. Haram yang seperti itu. Secara umum macam itu. Mimman ja'alahu Allahu tahta yadi bani Adam. Dari segala sesuatu yang Allah jadikan di bawah kekuasaan Bani Adam. Wa ajra alaihi hukmah. Dan Allah memperjalankan kepadanya hukum tadi. Fala yajuzu li ahad. Maka tidak boleh bagi satu orang pun ayyu ayyira abdah. Untuk mengejek hambanya. Bisyai'in minal makruh. Dengan sesuatu yang tidak disukai. Ya'rifuh yang dia ketahui fi abaih pada ayahnya, baik warna kulit ataupun mungkin apa kecacatan tangan atau kaki atau yang semacam itu, tak boleh. Wa khassati nafsih dan sifat khususnya, iya tak boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis lelaki dan perempuan, semuanya sama. Hamba sahaya pun macam itu. Fala fadla li ahadin ala ghairihi min jihatil ubuwah. Maka tidak ada kelebihan untuk seseorang di atas yang lainnya dari sisi orang tua. Kita semua sama polanya. Cuma ya kita ditakdirkan merdeka sementara dia diperhamba. Tapi dari sisi zat sama saja. Wa innamal fadlu bil Islam. Hanyalah keutamaan itu dari sisi Islam, wa tuqa, ketakwaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam kelanjutan ayat itu nantinya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Bukhari rahimahullah al-babu salisu wal ishrun. Bab wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin berperang, bertikai, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Tayyib. In syartiyah tentunya masuk kepada fi'il. Tapi kenapa masuk pada isim? Berarti ada fi'il yang terhapus. Ditafsirkan oleh setelahnya iqtatalu. Fasammahumul mu'minin. Kata Imam Bukhari, Allah menamakan mereka mukminin walaupun saling berperang. Ini untuk membantah orang Khawarij yang mengatakan orang yang saling berperang, yaitu perang Siffin, demikian pula perang Jamal, mereka semua kafir menurut Khawarij. Kalau menurut Mu'tazilah, fasik, tidak sampai kafir. Baik. Yang betul mereka Allah menamakan sebagai mukminin. Walaupun hadis Nabi mengatakan apa? La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, sebahagiannya memenggal kepala sebahagian yang lain. Tayyib. Walaupun Allah menamakan kufar, bukan maksudnya berarti yang membunuh orang lain langsung kafir. Tetapi ini adalah karakter orang-orang kafir di masa jahiliyah, kata para pensyarahnya. Buktinya ayat-ayat mengisyaratkan, menunjukkan yang berperang bahkan saling membunuh tetap dikatakan mukmin. Walaupun jelas iman berlainan. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullah bi irad suratil Hujurat. Imam Bukhari rahimahullah dengan mendatangkan surat Al-Hujurat at-Tasi'ah ayat ke-9, beliau menginginkan, tapi menginginkan apa belum nanti. Summa qala, setelah mendatangkan surat ayat itu beliau mengatakan fasammahumul mu'minin. Allah menamakan mereka mukminin. Apa yang beliau inginkan? Raddan alal khawarij wa adrabihim. Sebagai bantahan terhadap khawarij dan orang-orang yang seperti mereka. Alladzina akhraju, ini kurang ya. Wawul jamaah harusnya dengan alif akhraju. Iya, ini anak kurang. Akhraju sahiba kabiratin minal kabair. Orang-orang yang mengeluarkan pelaku dari salah satu dosa besar. Allati duna syirik, yang dosa besarnya lebih ringan daripada kesyirikan. Min dairatil Islam, dari area Islam.
Falamma sammahumullahu ta'ala mu'minin, tatkala Allah Ta'ala menamakan mereka sebagai kaum mukminin, ma'aqiyamil qitali bainahum, padahal terjadi peperangan di antara mereka yang mati beribu-ribu, bukan hanya satu dua. Alimna annahum mazalu, ini juga salah. Oh, Allahul musta'an, Allah yahdini. Harusnya mazalu karena jamak. Taulah kita bahwasanya mereka masih senantiasa fi imanihim wa islamihim, di dalam keimanan dan keislaman mereka. Wa annal kaba'ira sababun linaqsil iman la zawalih, dan bahwasanya dosa besar itu menjadi sebab berkurangnya iman, bukan hilangnya iman. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah, wa ghardul Bukhari fi hadzal bab, yang diinginkan oleh Bukhari dalam bab ini ar-raddu 'ala rafidhati wal ibadiyah, bantahan kepada Rafidah dan Ibadiyah, wa ba'dul Khawarij, dan sebagian Khawarij. Ibadiyah sendiri memang dari apa? Kalangan Khawarij. Rafidah kata Syekhul Islam lebih buruk dari Khawarij. Mereka suka memberontak, suka mengkafirkan orang lain, dan bahkan memiliki nabi dan kitab yang lain. Berarti apa? Memang semuanya Khawarij. Fi qaulihim, di dalam ucapan mereka, innal mudnibina minal mu'minin yukhalladuna finnari bidhunubihim, sesungguhnya para pendosa dari kalangan mukminin, mereka dikekalkan di dalam neraka dengan dosa-dosa mereka. Bahkan apa? Mengkafirkan, kalau yang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa qad nataqal Qur'an bi takdzibihim, kata Ibnu Battal, Al-Qur'an telah berbicara untuk mendustakan mereka. Fi ghairi maudhi'in min, di lebih dari satu tempat dari Quran, dari kitabnya. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wa maqsuduhu bidzalik, yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan itu, anna murtakibal maksiyah la yakfur, bahwasanya pelaku maksiat tidak kafir, yaitu secara umum macam itu, maksiat yang telah kita sebutkan dalam batasannya, yang lebih ringan dari kesyirikan. Wala yakhruju bidzalika an ismil iman wal islam, dan pelaku maksiat tadi tidak keluar dengan sebab itu dari nama iman dan Islam. Wa hadza madhhabu ahli sunnah, dan ini madhab ahlus sunnah. Selesai dari at-tawdih. Sekarang masuk ke tafsirnya. Tafsir suratil Hujurat at-tasi'ah. Dzakarul muallifu rahimahullah qaulallahi ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, apabila saling berperang dua kelompok dari kaum mukminin, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa imbagat ihdahuma 'alal ukhra, kemudian jika salah satunya menganiaya sebahagian yang lain, bagha, menganiaya, menyerang, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang menganiaya atau yang menyerang tadi, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kelompok itu kembali kepada syariat Allah. Jadi perdamaian adalah mengajak orang ke syariat Allah, bukan mengajak ke politik ini, politik itu, tapi kepada syariat. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, kemudian apabila kelompok tadi mau kembali kepada syariat Allah, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan. Wa aqsitu, dan bersikaplah setimbang. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap setimbang, yaitu adil. Makanya walaupun dulu di Damaj sering Syekh Yahya dan para masyayikh yang lain dituduh tidak mau damai. Kenapa? Ya karena juru damai yang datang itu mengajak kita untuk tunduk pada Rafidhah, mengakui ini Rafidhah yang mendominasi, Rafidhah boleh memegang senjata, kalian pelajar cukup pegang pen. Nah, tak adil lah. Semuanya sama-sama rakyat, yang pegang senjata mestinya adalah polis dan tentara. Rafidhah bukan polis, bukan tentara. Tapi selalu tidak adil perdamaiannya itu. Makanya Syekh Yahya tidak terima. Ini menunjukkan tidak selalu perdamaian itu diterima kalau tidak ikut syariat. Sampai apa? Utusan yang kesekian melepaskan apa itu? Waktu itu surbannya, meletakkan ke syekh jahi indak. Ini paksaan kalau seperti itu. Tapi tetap beliau tak mau. Ini melanggar syariat. Nanti negara hancur kalau Rafidhah berkuasa. Baik. Menunjukkan bahwasanya tidak semua perdamaian itu betul. Harus ikut syariat karena ayat menunjukkan ila amrillah, kepada syariat Allah, bukan kepada hawa nafsu sebagian pihak. Qala al-Imam Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikr.
Wa in ta'ifatani min ahlil imani qatatalu, apabila dua kelompok dari ahli iman saling berperang, fa aslihu ayyuhal mu'minun bainahuma, maka damaikanlah wahai orang-orang yang beriman di antara keduanya, bidu'ai ila hukmi kitabillah, dengan mengajak mereka untuk berhukum kepada kitabullah. Itulah penjelasan yang betul dari para salaf, berhukum kepada kitabullah. Dan yang paham kitabullah bukan hanya satu dua orang. Waridha bima fihi lahuma wa alaihima, dan meridhai apa yang ada di dalam kitabullah, baik itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka, yaitu memenangkan pihak ini ataukah justru malah apa, mengalahkan pihak yang ini misalkan, atau dua-duanya salah boleh jadi, atau dua-duanya betul, maka dicari titik tengah. Lihat hukum Allah di situ. Wa dzalika huwal islahu bainahuma bil adl. Itulah yang dinamakan mendamaikan di antara keduanya dengan adil. Dengan adil, dengan ikut syariat. Baru adil. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra, kemudian apabila yang satu menyerang yang lainnya, yaqul, yaitu Allah mengatakan fa in abad, apa yaitu enggan, ihdahataini taifataini al ijabata ila hukmi kitabillahilah, jika salah satu dari dua kelompok ini enggan untuk menyambut seruan untuk berhukum kepada kitabullah, boleh itu lahu, mungkin menguntungkan dia, wa alaihi, mungkin malah merugikan dia. Ya kalau salah ya merasa rugi, kitabullah akan menyalahkan dia. Tapi kalau dia betul, kitabullah akan memenangkan dia. Tapi dia tidak mau berhukum dengan kitabullah memang. Wa ta'addat ma ja'alallahu adlan baina khalqih, dan dia melampaui, bahkan artinya melampaui batas juga. Ta'adda, melampaui apa yang Allah jadikan sebagai keadilan di antara makhluknya. Tidak mau keadilan, ingin menang intinya, bukan ingin kebenaran. Wa ajabatil ukhra minhuma, sementara kelompok yang lainnya menyambut seruan tadi, seruan untuk ikut kitabullah. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang melampaui batas tadi. Yaqul faqatilul lati ta'tadi, kelompok yang melakukan i'tida, yaitu melampaui batas atau pelanggaran, melanggar batas, melanggar sempadan, perangilah mereka. Wa ta'bal ijabata ila hukmillah, kelompok yang enggan untuk memenuhi seruan untuk berhukum kepada Allah, menuju kepada hukum Allah, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kelompok tadi mau kembali kepada syariat Allah. Yaqul hatta tarji'a ila hukmillah, yaitu sehingga kelompok itu kembali kepada hukum Allah. Alladzi hakama fi kitabihi baina khalqih, yang dia tegakkan, dia tetapkan hukum tadi dalam kitabnya di antara para makhluknya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl, kemudian jika kelompok itu mau kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Ya, bukan dengan dendam, bukan dengan berat sebelah, tapi dengan adil. Yaqul fa in raja'atil baghiyah, apabila kelompok yang melampaui batas tadi mau kembali, allati qatalatha bil adl atau qataltaha, ya, yang engkau perangi dengan keadilan, yakni bil insafi bainahuma, yaitu dengan melakukan kesetimbangan di antara keduanya. Yang zalim ya harus membayar kezalimannya, yang teraniaya ya mendapatkan kompensasi, berbentuk keadilan. Baik. Wa dzalika hukmullah, itulah hukum Allah fi kitabihil ladzi ja'alahu adlan, di dalam kitabnya yang dia jadikan sebagai keadilan, baina khalqih, di antara para makhluknya. Selesai dari tafsir At-Tabari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya? Ya? Apa? Oh, ada yang lompat tadi. Oh, cepat-cepat pengen pulang kah? Yang mana ya? Sebentar. Wah, ta'adab. Mana? Sebentar. Fa'in iya ya. Sebentar. Iya, tapi matnya belum sampai.
Oh ini. Ya, Mm-mm. betul. Tapi Oh, sebelum kat sini saya dah masuk ke oh iya iya iya. Ana yang melampaui batasan jadi. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yaqul fa in raja'atil baghiyah ba'da qitalikum iyyahum. Wa jazakumullah khairan. Kemudian apabila kelompok yang melampaui batas tadi setelah kalian memerangi mereka mau rujuk, mau kembali ila ridha bi hukmillah, menuju kepada keridhaan pada hukum Allah fi kitabih, dalam kitabnya, fa aslihu bainahuma bainaha wa baina ta'ifatil ukhra. Ini ya. Maka damaikanlah di antara mereka dengan kelompok yang lainnya, allati qatalatha, yang mereka perangi tadi itu, bil adil, dengan cara yang adil, yakni bil insafi bainahuma, dengan menegakkan keadilan, kesetimbangan di antara keduanya. Wa dzalika hukmullahi fi kitabih, dan itulah hukum Allah di dalam kitabnya, alladzi ja'alahu adlan baina khalqih, yang Allah jadikan kitabnya itulah keadilan di antara para makhluknya. Berarti kalau tidak ikut kitabullah memang terbentuk ketidakadilan. Selesai dari tafsir Tabari. Ayo, jazakumullah khairan. Ayo. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.